Hai, selamat datang di tutorial Netgear untuk modul Physical Founder Replacement. Pada tutorial kali ini, yang akan disimulasikan adalah proses tagging di lapangan oleh engineer untuk modul Physical Founder Replacement, maupun bagaimana cara mereview tasnya melalui website oleh pihak approval. Oke, kali ini saya akan mensimulasikan proses physical count atau physical check menggunakan aplikasi Netgear. Pertama-tama buka terlebih dahulu aplikasinya, lalu kita login dengan cara memasukkan username dan password. Setelah itu kita klik tombol login. Langkah selanjutnya adalah kita klik tombol kaca pembesar yang berada di pojok bawah tengah. Setelah itu akan dimunculkan site-site yang berdekatan dengan posisi engineer saat ini. Apabila site ID yang ingin dilakukan tagging tidak berada di list, dapat dilakukan search dengan cara memasukkan site ID di kolom pengisian di paling atas. Setelah muncul hasil pencariannya, kita klik, maka akan diantar ke halaman berikut. Selanjutnya, kita fokus adalah kita melakukan verifikasi perangkat untuk semua NAID yang berada di site-nya. Untuk melakukannya, kita klik kotak NAID yang berada di number of network element. Selanjutnya adalah kita mengharuskan untuk klik tombol physical check. Namun apabila tidak menemukan tombol physical check, itu artinya terdapat task physical count yang saat ini masih pending dari NAID tersebut. Maka dari itu silakan kontak admin kami untuk memastikan apabila ada task yang pending untuk memungkinkan untuk direset agar muncul kembali tombol physical check-nya. Apabila telah ada tombol physical check-nya, silakan diklik untuk membuat task physical count-nya. Setelah task berhasil di-create, kita back ke halaman setelah login yang tadi. Setelah itu kita masuk ke task in progress. Pada task in progress, kita cari task yang baru saja kita create. Setelah itu akan diantar ke halaman berikut. Pastikan indikator berwarna hijau di pojok kanan atas indikasikan bahwa engineer telah berada di radius tagging dari site. Apabila engineer telah berada di site namun indikatornya berwarna kuning, silakan refresh longlatnya dengan cara klik tombol panah melingkar yang berada di bawah. Selanjutnya kita lakukan proses tagging dengan cara klik tab equipment. Lalu pertama-tama hal yang dilakukan oleh engineer adalah melakukan selfie. Setelah selfie barulah kita dapat mengerjakan tagging untuk masing-masing perangkat di dalam NAID-nya. Pertama, kita masuk ke satu perangkat, lalu kita potret atau kita ambil gambar dari perangkatnya. Selanjutnya, kita memilih status. Untuk status terdapat tiga pilihan. Pilihan pertama aktif. Pilih aktif apabila perangkat berada di site dan statusnya masih menyala. Pilih pilihan yang kedua, yaitu not active apabila perangkat berada di site namun tidak menyala. Yang terakhir, pilihan terakhir adalah not exist. Dipilih apabila perangkat tidak ditemukan di site. Setelah itu kita pilih part number apabila part numbernya tidak sesuai dengan aktual. Namun apabila telah sesuai, bisa di skip. Untuk pengisian part numbernya sendiri, bisa dengan cara memilih pilihan atau dilakukan dengan cara klik Open Spark Explorer untuk melakukan search perangkatnya. Selanjutnya adalah kita mengisikan serial number-nya apabila serial number berbeda dengan aktual. Pengisian serial number sendiri bisa dilakukan dengan cara bar concat
atau dengan cara mengisi manual. Setelah itu kita masukkan serial number-nya. Setelah itu kita pilih 4 pilihan untuk memasukkan keterangan. Pilihan yang pertama, broken barcode. Kita pilih apabila label dari serial number dari perangkatnya itu rusak atau hilang. Selanjutnya kita pilih unreachable behind panel apabila posisi perangkat berada di belakang perangkat lain sehingga sulit untuk mengambil capture tagging serial number-nya. Selanjutnya kita pilih unreachable in high position apabila posisi perangkat berada di atas atau berada di area jangkauan yang sulit untuk dicapai. Selanjutnya kita pilih less lightning apabila dapat kurangnya pencahayaan untuk melakukan barcode scan. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk perangkat lainnya di dalam NAID tersebut. Apabila seluruh perangkat telah selesai di tagging, dengan cara mengecek semua indikator dari masing-masing perangkat berwarna hijau, selanjutnya kita bisa kembali ke tab info. Lalu kita klik tombol Submit Task untuk mengupload hasil tagging yang telah kita lakukan. Jangan lupa lakukan hal yang sama untuk NAID lainnya di dalam site tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan proses replacement broken pada aplikasi Najir. Replacement broken sendiri artinya adalah kita ingin mengganti suatu perangkat yang berada di site karena perangkat tersebut rusak. Berbeda dengan replacement stolen yang dimana kita mengganti perangkat yang hilang di dalam site. Caranya hampir sama dengan physical phone. Jadi kita masuk dulu ke halaman pencarian site. Kita search dulu site-nya. Setelah itu kita masuk ke site-nya. Nah, setelah itu ada beberapa pilihan untuk memulai task replacement ini. Pertama, kita bisa lewat tombol site maintenance, atau kita bisa lewat search serial number supaya kita bisa nge-search si perangkat yang lama yang pengen diganti itu ada di NAID yang mana, atau kita bisa masuk langsung ke NAID-nya lewat kotak-kotak di bawah number of network element. Di sini saya ingin mencontohkan gimana caranya kita nge-search perangkat yang ingin diganti berdasarkan serial number. Di sini saya masukkan serial number test buffer. Setelah muncul hasil search-nya, kita klik. Nah, di sini langsung diantar ke NAID-nya. Selanjutnya kita klik tombol replacement. Habis itu kita pilih yang broken. Habis itu untuk tiket ID ini sebenarnya free text, jadi bisa dimasukin apa aja inputnya. Setelah itu kita klik create task. Habis itu kita bisa mulai tagging. Kita masuk ke tab equipment. Nah, di sini kalau misalkan sudah ada perangkat di list di tab equipment ini, kalau misalkan perangkat itu bukan perangkat yang ingin diganti, itu bisa di-delete. Nah, selanjutnya kalau ingin menambahkan perangkat ke tab equipment ini, bisa klik titik 3, habis itu klik add equipment. Di sini saya contohkan dulu untuk yang existing. Existing berarti kita mengambil perangkatnya itu dari list perangkat yang ada di NAID. Jadi di dalam NAID ada beberapa perangkat, kita pilih mana yang ingin diganti. Setelah kita selesai, ini kita pertama tagging untuk yang perangkat yang ingin diganti. Selanjutnya kita ingin men-tagging perangkat yang mengganti perangkat yang ingin diganti sebelumnya, yang udah kita tagging. Prosesnya sama, kita ambil foto. Habis itu masukkan serial number. Selanjutnya ada cara lain untuk menambahkan equipment apabila perangkat yang ingin diganti itu belum ada di
sistem atau belum ada di equipment pada di existing equipment. Jadi lewat new equipment. Nah, di sini kita ingin mendata perangkat yang tidak ada di list di existing equipment. Prosesnya sama dengan lakukan tagging pada saat memilih yang existing sebelumnya ya. Jadi kita tagging dulu untuk yang perangkat yang ingin diganti atau yang old. Setelah itu kita men-tagging perangkat yang menggantinya atau yang new. Setelah itu di cross check lagi di tab equipment, pastikan masing-masing perangkatnya itu udah sesuai dengan statusnya. Jadi kalau misalkan statusnya not exist, itu berarti perangkat tersebut ingin diganti. Kalau statusnya aktif, berarti perangkat tersebut menggantikan perangkat yang not exist. Jadi dicek ulang lagi. Habis itu kalau misalnya udah pasti, bisa balik lagi ke tab info. Kalau misalkan tombol submitnya nggak ada, itu bisa klik tombol refresh di status. Oke, upload sukses. Dari sini kita sudah selesai melakukan tagging untuk replacement broken. Oke, selanjutnya adalah aktivitas replacement stolen. Bedanya dengan replacement broken sebelumnya, kalau broken itu kita wajib mendata perangkat yang ingin diganti karena sifatnya rusak dan kita masih tahu perangkat itu masih ada di site. Cuman kalau replacement stolen, ini berarti perangkatnya itu yang ingin diganti kan nggak ada, jadi kita nggak peduli, kita nggak perlu mendata si perangkat yang hilang itu. Nah, ini sebenarnya prosesnya hampir sama dengan replacement broken. Jadi sama kita masuk, pilih NID sesuai perangkatnya. Habis itu kita masukkan tiket ID. Nah, habis itu create task. Setelah create task, di sini kita langsung masuk tab equipment. Nah, di sini masih kosong. Nah, karena masih kosong, kita add equipment baru lewat klik titik 3. Habis itu klik add equipment. Setelah itu kita ambil foto perangkatnya. Habis itu isi part major equipment sampai part number. Habis itu kita isi serial numbernya. Setelah mengisi serial number, kita save. Nah, di sini kita cuma men-tagging satu kali ya, jadi nggak muncul dua kali. Kalau yang sebelumnya replacement broken itu ada yang old, ada yang new. Kalau yang replacement stolen, di sini kita cuma tagging yang new-nya aja. Oke, selesai. Nah, di sini saya cuma ingin ngasih tahu aja, kalau misalkan kita udah ngerjain task itu, ngelihatnya di mana status tasknya, itu bisa balik ke halaman awal, habis itu masuk ke approval waiting. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini task yang baru aja kita kerjain. Statusnya adalah need approval 0, berarti masih pending untuk di-approve oleh approval 0. Oke, langkah selanjutnya adalah mereview hasil pekerjaan engineer sebelumnya. Untuk mereview ini dilakukan oleh pihak approval 0 dan approval 1, yang dimana dilakukan di website, jadi bukan di mobile. Pertama kita login dulu di websitenya, habis itu masuk ke menu task management. Nah, di tabel ini kita search dulu task yang ingin kita approve. Sebagai contoh, saya ingin nge-search berdasarkan set ID. Nah, di sini sudah dimunculkan 3 task yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ada 2 task replacement yang masing-masing adalah broken dan stolen, dan 1 task physical count. Nah, untuk mengapprove-nya kita bisa centang beberapa task tersebut. Habis itu kita klik tombol mass approval. Nah, dari sini akan ditampilkan data-data dari hasil tagging engineer-nya. Untuk masing-masing task itu di paling bawah ada pilihan antara apakah ingin mengapprove atau mereject task-nya. Nah, di sini sebagai informasi untuk
untuk task replacement broken, di sini bisa dilihat dari status equipment-nya. Kalau statusnya not exist berarti adalah perangkat yang digantikan. Kalau statusnya aktif adalah perangkat yang menggantikan. Setelah dicek semuanya, bisa klik submit all. Sebagai contoh, di sini saya hanya mencontohkan tata cara approval pada approval 0. Untuk approval 1 nanti caranya sama persis dengan approval 0. Jadi bisa dipraktekkan sesuai dengan video ini karena sama persis untuk pihak approval 1 ya. Nah, selanjutnya saya ingin mencontohkan bagaimana cara menarik data dari hasil taggingnya. Pertama, bisa klik action terus klik print, itu untuk mencetak dalam bentuk PDF dan berisikan foto-foto dari hasil taggingnya. Namun, cara seperti ini adalah mengekspor data untuk satuan task. Apabila ingin mengekspor beberapa task, itu adalah dalam bentuk Excel, yaitu kita centang dulu beberapa task, habis itu kita klik tombol ekspor. Nah, di sini kita tunggu dulu sekitar 2-3 menit, habis itu kita klik refresh. Apabila statusnya sudah finish, di sebelahnya ada tombol. Kalau diklik, kita akan mulai mendownload data dari 3 task tersebut dalam bentuk Excel.